Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen Ziswaf, yakni Ibu Zaidah Iktisomabillah MA, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas MKS 7B yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yulia Agustina sebagai presentator yang pertama dan rekan saya Umi Mauliatul Ula sebagai presentator yang kedua. Baiklah, kami dari kelompok pertama di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel atau peta konsep kami dengan judul Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Oke, baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang permasalahan dan solusi pengelolaan zakat. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang permasalahan solusi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit utang, mu'alaf, fisabilillah, dan lain-lainnya. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Salah satunya isu yang ada adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dan menyisihkan sebagian harta mereka. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat masih rendah, sehingga potensi pengumpulan zakat juga terbatas. Selanjutnya yaitu pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Orang yang memberi zakat itu atau menunaikan zakat itu disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Zakat secara umum yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk penyucian harta dan kepatuhan kepada Allah. Zakat biasanya dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari harta yang dimiliki, seperti 2,5% dari harta simpanan. Ada dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setelah menjelang Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian orang yang kurang mampu. Yang kedua, zakat mal, dikeluarkan dari harta yang dimiliki seperti uang, emas, atau hasil pertanian. Penjelasan selanjutnya yaitu di dalam peta konsep di atas itu kan ada siapa penerima zakat. Nah, di situ itu kan ada 8 penerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Nah, golongan ini tak memiliki atau sulit untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam kesehariannya dan sudah sepatutnya itu mendapatkan bantuan. Yang kedua, ada miskin. Miskin ini selain fakir ada pula golongan miskin, hampir sama dengan fakir. Namun bedanya miskin itu masih memiliki harta, hanya cukup untuk makan sehari saja. Yang ketiga, amil. Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerima zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkannya. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah sebutan orang yang baru masuk Islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat. Yang kelima, riqab.
Rikob atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar kaya. Maka untuk meringankan penderitaan, mereka juga menerima zakat. Biasanya dulu zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Yang keenam yakni gerimin. Gerimin yaitu adalah mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa izzahnya. Dengan kata lain, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup untuk membayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Yang ketujuh, fisabilillah. Maksudnya itu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya juga berhak menerima zakat. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ini adalah golongan musafir yang kehabisan biaya di dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan zakat dan manfaat zakat. Nah, di mana tujuan zakat itu meliputi yang pertama, membantu meringankan kesulitan hidup bagi orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua, meningkatkan martabat para fakir miskin. Yang ketiga, memperkuat ikatan persaudaraan di antara umat Islam. Yang keempat, menghapus sifat kikir. Yang kelima, membersihkan hati dari rasa iri dan dengki. Dan yang keenam, mendorong empati dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan disiplin dan melaksanakan kewajiban. Oke, di sini juga ada manfaat zakat. Yang pertama itu mensucikan diri dari dosa dan kikir. Zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan mendidik umat muslim untuk memiliki rasa kepedulian dan keinginan untuk berinfak kepada yang membutuhkan. Nah, yang kedua itu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan manusia kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi, zakat dapat melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Zakat merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong antar sesama. Dan yang kelima, membersihkan harta dari yang tidak halal dan menjamin harta yang diberikan adalah halal. Jadi zakat juga berperan dalam pertumbuhan harta sehingga orang yang berzakat akan mendapatkan pintu-pintu rezeki yang terbuka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang inti dari judul tersebut, yaitu permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. Oke, kita akan membahas tentang permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia terlebih dahulu. Permasalahan pertama dalam pengelolaan zakat di Indonesia itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Nah, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya zakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama itu minimnya edukasi dan informasi yang menyeluruh tentang zakat. Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai zakat, baik dari segi hukum, cara perhitungannya maupun penggunaannya untuk kepentingan umum. Selain itu, kurangnya peran aktif lembaga-lembaga agama dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman mendalam tentang zakat. Nah, itu juga
menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat. Terus permasalahan yang kedua dalam pengelolaan zakat di Indonesia itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Nah, kepercayaan merupakan faktor penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan adil. Namun, banyak masyarakat yang meragukan integritas, transparansi dari akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut. Terus, permasalahan ketiga dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktransparan adalah minimnya publikasi data mengenai jumlah zakat yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan. Nah, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai besaran dana zakat yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut diatur dan dialokasikan. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan keraguan dalam pikiran masyarakat. Permasalahan keempat dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah tantangan dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Nah, sektor ekonomi informal merupakan sektor yang melibatkan aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak diatur oleh lembaga formal seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, dan usaha mikro. Tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat dari sektor di antara lain yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam sektor ekonomi informal yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya zakat dan tata cara perhitungannya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa mereka juga memiliki kewajiban zakat. Nah, permasalahan yang kelima itu dalam pengelolaan zakat di Indonesia ada kendala hukum yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Meskipun zakat adalah kewajiban agama, kendala hukum dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Beberapa kendala hukum yang dihadapi antara lain yaitu pertama, kurangnya atau ketidakjelasan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat saat ini. Regulasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia ini masih terbatas meskipun ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Itu implementasinya masih belum terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di seluruh wilayah. Jadi kekurangan regulasi ini dapat menghambat pengelolaan zakat yang transparan, efisien, dan adil. Oke, tadi kita membahas permasalahan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sekarang kita akan membahas solusi untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Nah, kesadaran masyarakat yang tinggi akan zakat itu dapat membantu memperkuat komitmen dalam membayar zakat secara rutin dan tepat waktu. Untuk mencapai hal ini diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif. Nah, pendidikan tentang zakat dapat dilakukan melalui berbagai media seperti ceramah agama, seminar, dan kampanye sosial. Selain itu, media massa dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang zakat, termasuk pengertian, manfaat, dan tata cara perhitungannya.
Yang kedua, salah satu solusi kunci untuk memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat. Kepercayaan yang tinggi akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan akan dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Itu adalah solusi penting untuk memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia. Tingkat transparansi yang tinggi akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar sampai kepada orang yang berhak dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Yang keempat itu ada inovasi dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Itu dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih aktif dalam sektor ekonomi informal seperti pedagang kecil, buruh harian, atau petani kecil yang seringkali tidak memiliki akses yang mudah untuk membayar zakat secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengumpulan zakat yang dapat memfasilitasi sektor ekonomi informal agar dapat berpartisipasi dalam membayar zakat dengan mudah dan efektif. Nah, solusi yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu perbaikan kerangka hukum dalam pengelolaan zakat. Nah, itu solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur pengelolaan zakat, termasuk Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999. Namun, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang lebih komprehensif agar kerangka hukum tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur pengelolaan zakat. Oke, itu saja presentasi dari kelompok pertama mengenai permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.